Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan Pak Jajang dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kami berharap kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun, dan dijaga kesehatan kita termasuk orang-orang tercinta di sekitar kita. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang wawasan dunia Islam. Yang mana dalam bab ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, kondisi umat Islam. Yang kedua, penyebab kelemahan dunia Islam. Dan yang ketiga, kewajiban sebagai umat Islam kita terhadap agama kita. Baik, sebelum kita mulai, kita awali perjumpaan kita kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah, sudah dikisahkan bahwa perjalanan umat Islam, perjalanan Islam di dunia ini mengalami naik turun, mengalami kemajuan, kemunduran, maju lagi, mundur lagi. Nah, itulah kondisi umat Islam di dunia dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Dalam sejarah diceritakan Islam berjaya di Andalusia lebih dari 7 abad. Karena dalam sejarah diceritakan sekitar tahun 711 Masehi sampai tahun 1492 Masehi, Islam berjaya di Andalusia atau Spanyol saat ini. Nah, hanya saja Islam juga pernah mengalami krisis dan pembantaian yang keji, ya, oleh tentara Mongol pada tahun 1258 Masehi, tepatnya di Baghdad. Saat itu umat Islam dibantai hampir mencapai 2 juta jiwa. Dan diceritakan ini adalah peristiwa paling kejam dalam sejarah umat Islam. Berikutnya, Islam mengalami kembali kejayaan, mengulang lagi sejarah kejayaan umat Islam di bawah naungan khilafah. Namun, umat Islam kembali mengulang sejarah kelamnya pada tahun 1942 Masehi. Yaitu bertepatan dengan runtuhnya khilafah Utsmaniyah. Nah, penjajah barat ini memecah belah wilayah-wilayah Islam menjadi negara-negara kecil dan membuat umat Islam mudah berselisih. Sehingga muncullah Islam dalam keadaan lemah. Jika tadi kita sudah bahas bahwa Islam saat ini tidak dalam titik yang baik, karena secara jumlah Islam mayoritas, tapi dalam kesehariannya, dalam praktek kehidupannya tidak diamalkan secara benar. Kenapa? Kita akan bahas penyebabnya, yaitu aspek-aspek kelemahan dunia Islam saat ini. Apa penyebabnya? Aspek apa saja yang lemah ini? Kita akan bahas satu persatu. Setidaknya ada 4 aspek pokok. Yang pertama aspek politik. Yang kedua aspek moral dan budaya. Yang ketiga aspek pendidikan, dan berikutnya aspek ekonomi. Ya, atau bisa dibalik, aspek politik dulu, aspek budaya dulu, ekonomi dan politik. Kita akan bahas satu persatu secara mendalam namun singkat. Yang pertama, aspek politik. Nih, kelemahan dunia Islam dalam aspek ini kita akan melihat, kita akan bahas sedikit. Nih, negara-negara yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, khususnya negara-negara Muslim, itu umumnya dilahirkan oleh kolonialisme Barat atau penjajah-penjajah Barat. Negara-negara ini dirancang untuk mudah konflik, ya, sehingga
karena mudah konflik menyebabkan umat Islam tidak sempat memikirkan langkah-langkah strategis untuk maju. Karena sibuk dengan konflik yang tidak pernah selesai. Mundur lagi, konflik lagi, terus seperti itu. Contoh, Palestina, Suriah, Afghanistan, dan beberapa negara muslim yang lainnya. Sampai hari ini masih dilanda konflik yang berkepanjangan. Korbannya ratusan ribu dari umat Islam. Nah, itu adalah akibat dari kebiadaban musuh-musuh Islam yang didalangi oleh Yahudi dan antek-anteknya. Berikutnya, aspek moral dan budaya. Ya, aspek moral dan budaya. Perhatikan, kebudayaan yang berkembang di sekitar kita di kalangan umat Islam saat ini didominasi oleh budaya Barat, bukan dari budaya Islam sendiri. Ya, perhatikan cara berpakaian, cara bergaul, cara berhubungan dengan orang lain, bermuamalah, baik itu dalam di sekolah, baik itu di masyarakat dan sebagainya. Budayanya justru bukan budaya Islam lagi. Ya, padahal mereka itu mayoritas Muslim. Sehingga karena budaya yang dianutnya bukan budaya Islam, maka pergaulan bebas, materialisme, terus pakaian model yang macam-macam yang tidak sesuai dengan syariat Islam sudah biasa di masyarakat. Perempuan nggak pakai hijab nggak aneh lagi, ya, laki-laki dengan perempuan berjalan berduaan sudah nggak aneh lagi, pacaran sudah menjadi kebiasaan. Itu adalah bukti bahwa Islam itu lemah sekarang di aspek moral dan budaya. Nah, dikarenakan tadi kiblat budayanya bukan ke agama tapi ke budaya Barat, maka idolanya pun ya nggak jauh-jauh beda. Idola generasi muda saat ini bukan lagi Nabi Muhammad. Idola generasi muda saat ini bukan lagi ulama-ulama soleh. Akan tetapi mereka lebih condong ke selebritis-selebritis, baik itu yang lokal maupun yang luar. Ya, apalagi sekarang yang perempuan itu biasanya Korea. Ya, opa-opa itu mereka jadi idola. Apapun yang mereka lakukan kita tiru. Naudzubillah. Nah, bahkan sering diceritakan banyak generasi muda yang mengaku Islam tapi tidak paham rukun Islam, rukun iman, fardu wudu, cara mandi, bahkan ilmu tentang sholat pun dia nggak paham. Naudzubillah. Ketika ditanya dia rukun Islam berapa, dia nggak tahu. Atau bahkan mungkin tahu jumlahnya tapi begitu menyebutkan tidak tahu. Itu bukti bahwa moral dan budaya sekarang sudah tidak berkiblat ke Islam. Itulah lemahnya aspek budaya saat ini. Berikutnya, selain aspek moral dan budaya, kita lebih luas lagi ke aspek ekonomi. Ya, kita lihat aspek ekonomi saat ini seperti apa. Ekonomi umat Islam saat ini jauh tertinggal dibanding dengan negara-negara Barat. Ya, mayoritas negara Islam adalah negara-negara yang sedang berkembang, bahkan mungkin ada yang terbelakang. Padahal negara-negara tersebut mampu untuk berkembang, untuk maju karena mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Nah, kenapa sumber daya alam yang banyak, sumber daya alam yang bagus tidak bisa dimanfaatkan, tidak menjadi kekuatan bagi umat Islamnya? Kita coba intip sedikit. Apa sih penyebab lemahnya perekonomian Islam itu? Nih, satu diantaranya adalah sistem ribawi yang diusung oleh ekonomi kapitalis sudah merasuki sendi-sendi kehidupan umat Islam. Ya, karena di dalam Islam
riba itu sangat dilarang. Tapi dalam praktek perekonomiannya itu dipakai. Baik itu di bank-bank yang konvensional, terus bahkan di pemerintahan itu sudah tidak aneh lagi yang namanya riba. Terus lagi, penyebab kelemahan perekonomian Islam itu adalah budaya konsumtif, ya, yang menyebabkan ketergantungan pada produk-produk asing. Kita lebih enak menikmati daripada membuat. Nah, sehingga karena budaya konsumtif tadi, umat Islam menjadi penikmat, pemakai, tidak menjadi produsen. Nah, dalam hal ini, maka berikutnya lagi yang menjadi penyebab perekonomian Islam lemah ini adalah lemahnya daya saing di antara umat Islam untuk membangun ekonomi yang mandiri. Nah, ini di antara penyebab kelemahan perekonomian Islam. Berikutnya, aspek yang keempat yaitu aspek pendidikan. Tapi kita bahas sedikit-sedikit seperti apa pendidikan yang sekarang terjadi. Nah, sebelumnya kita harus paham bahwa pendidikan itu menentukan masa depan sebuah bangsa. Kenapa? Karena keterbelakangan pendidikan akan berimbas kepada lemahnya sumber daya manusia. Kalau pendidikannya terbelakang, pendidikannya lemah, maka sumber daya manusianya akan lemah juga. Nah, krisis ekonomi yang terjadi itu menyebabkan banyak generasi muda Islam yang putus dalam sekolah. Karena tidak ada biaya, sehingga mereka condong untuk mencari pekerjaan. Nah, sementara itu, orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi, yang sekolah, yang kuliah, tidak dibarengi dengan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Ini yang menjadi kelemahan. Yang agamanya baik tidak beri kesempatan sekolah, tapi yang punya kesempatan sekolah, agamanya, akhlaknya kurang baik, maka itu akan menjadi kelemahan dalam praktek pendidikannya nanti. Nah, sekarang kita akan sedikit mengupas apa sih yang menyebabkan dunia pendidikan Islam ini lemah. Oke, diantaranya yang pertama, banyak umat Islam yang pendidikannya rendah karena putus sekolah. Seperti tadi dibahas bahwa ketika putus sekolah, ketika tidak ada pendidikan, maka cenderung kurang bagus dalam mengambil keputusan. Dia akan lemah juga dalam sumber daya manusianya. Berbeda kalau misalkan umat Islam berpendidikan tinggi, sarjana, lulusan pesantren, hafidz Quran, itu akan menjadi luar biasa. Yang kedua, selain karena pendidikannya rendah, banyak yang putus sekolah, banyak sarjana-sarjana yang ngakunya Islam, tapi jauh dari agama. Nah, ini pun menjadi satu kelemahan buat Islam. Ya, yang nggak sempat sekolah, mereka ingin sekolah, tapi yang diberi kesempatan sekolah, mereka tidak dibarengi dengan agama yang baik. Berikutnya, corak atau model pendidikan di negara-negara Islam itu cenderung sekuler dan liberal, lebih ke barat-baratan, jauh dari corak pendidikan Islam. Inilah faktanya di sekitar kita, ya. Diakui atau tidak diakui, beginilah adanya. Untuk itu, kita sebagai generasi muda Islam harus bangkit untuk menjadi pionir, untuk menjadi contoh, untuk menjadi kekuatan dalam Islam. Bukan hanya sebagai penikmat, tapi kita harus menjadi pencipta. Bukan hanya sebagai follower, tapi kita harus menjadi contoh, menjadi teladan agar banyak yang mencontoh kita. Ya, itu tadi wawasan dunia Islam seputar kondisi Islam saat ini. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi bekal buat kita untuk senantiasa semangat dalam mencari ilmu agar kita menjadi umat yang luar biasa. Sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Kita akan sambung di kemudian hari. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.